materi pertama akan menjelaskan tentang ilustrasi atau permasalahan. Namun, sebelum itu adapun tujuan kami dalam menyusun makalah ini yaitu untuk memaparkan pengaplikasian atau penerapan persamaan diferensial parsial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kami menyusun makalah ini dengan judul Persamaan Diferensial Orde 2 pada Gaya Up. Baik, sebelum kita membahas materi-materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi terkait dengan penerapan persamaan diferensial Orde 2 pada gaya apung. Nah, sebelumnya teman-teman bisa memperhatikan gambar. Di sana terdapat 3 buah tabung. Kemudian, ketiga buah tabung itu diisi dengan air dan dimasukkan sebuah benda dengan massa jenis yang berbeda. Kita asumsikan bahwa ketiga buah tabung itu diberikan nama tabung A, tabung B, dan tabung C. Pertama, tabung A dimasukkan benda dengan massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga benda tersebut melayang di atas permukaan air. Kemudian, tabung B diisi air dan dimasukkan benda dengan massa jenis yang sama dengan massa jenis air, sehingga nanti benda tersebut akan melayang di dalam air. Dan yang ketiga, tabung C dimasukkan air dan benda yang bermassa jenis lebih besar daripada massa jenis air, sehingga benda tersebut akan tenggelam di dalam dasar tabung tersebut. Nah, di sini kita akan menentukan apakah sebuah benda akan melayang, mengapung, ataupun tenggelam dengan melibatkan prinsip gaya apung dan hukum Archimedes, serta membandingkan massa jenis antara air dan benda. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pemodelan masalah. Di sini ada beberapa gaya yang bekerja pada benda dalam fluida. Yang pertama yaitu gaya gravitasi, di mana W sama dengan M dikali G. Yang kedua adalah gaya apung, di mana Fa sama dengan Rho dikali V dikali G. Yang ketiga yaitu gaya gesek, di mana Fd sama dengan K dikali V. Masuk pada persamaan Newton kedua, di mana rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. A sendiri adalah percepatan, di mana percepatan adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Maka nilai A sendiri adalah D kuadrat Y per dt kuadrat. Maka F sama dengan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat. Jika kita mengambil arah positif ke atas, maka rumus yang didapatkan adalah M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan Fa min W min Fd. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari Fa, W, dan Fd. Di mana Fa sendiri adalah Rho dikali V dikali G, W adalah M dikali G, dan Fd adalah K dikali V. Maka didapatkan M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan Rho dikali V dikali G min M dikali G min K dikali V. Nah, sebelumnya kita udah membahas mengenai bagaimana permodelan matematika dari masalah kasus tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana solusi dari permodelan masalahnya. Nah, sebelumnya kita udah memperoleh nih dari persamaan diferensialnya, yaitu berbentuk M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan Rho VG min MG min KV. Sehingga jika kedua ruas kita kurangi dengan Rho VG min MG min KV, sehingga diperoleh M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat min Rho VG min MG min KV sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa V merupakan turunan pertama dari jarak atas waktu, sehingga kita pada bagian KV, V-nya ini kita ubah menjadi dy per dt, sehingga diperoleh persamaannya M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat plus K kali dy per dt ditambah MG min Rho VG sama dengan 0. Nah, jika kita misalin bagian MG min Rho VG ini sebagai C, maka persamaan diferensialnya akan menjadi M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah K kali dy per dt ditambah C sama dengan 0, di mana C-nya adalah MG min Rho VG. Nah, kita udah dapat nih persamaan diferensialnya, sehingga kita dapat menyelesaikan dari persamaan diferensialnya ini menggunakan persamaan bantu, yaitu persamaan bantunya berbentuk M
R kuadrat ditambah KR ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk melihat dari bagaimana bentuk solusinya, kita harus melihat dari bagaimana nilai diskriminannya. Apakah nilai diskriminannya itu lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Nah, nilai diskriminannya sendiri, itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, di mana B-nya adalah K, A-nya adalah M, dan C kecilnya adalah C. Nah, sehingga kita peroleh untuk mencari nilai diskriminannya yaitu K kuadrat min 4MC. Di sini saya akan melanjutkan materi solusi model. Nah, untuk kasus 1 itu bendanya tenggelam, sehingga diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Nah, ketika diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya itu kompleks. Nah, tadi kan sudah ditemukan nih, rumus diskriminannya itu D sama dengan K kuadrat min 4MC. Karena D lebih kecil 0, maka K kuadrat min 4MC lebih kecil dari 0. Lalu kedua ruas itu kita tambah 4MC, sehingga menjadi K kuadrat lebih kecil 4MC. Nah, dalam kasus ini tuh, karena akar-akarnya kompleks, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat min alpha T dikali C1 cos theta T tambah C2 kali sin theta T. Nah, selanjutnya untuk kasus 2 itu bendanya melayang, sehingga diskriminannya itu sama dengan 0. Ketika diskriminannya itu sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Karena D sama dengan 0, maka K kuadrat min 4MC sama dengan 0. Kedua ruasnya itu kita tambah 4MC, sehingga menjadi K kuadrat sama dengan 4MC. Nah, dalam kasus ini karena akar-akarnya kembar, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat min alpha T tambah C2 T kali E pangkat min alpha T. Nah, untuk kasus selanjutnya itu kasus 3, bendanya mengapung, sehingga diskriminannya lebih besar dari 0. Ketika diskriminannya lebih besar dari 0, maka akar-akarnya beda. Karena D lebih besar 0, maka K kuadrat min 4MC lebih besar sama dengan 0. Lalu kedua ruas ditambah 4MC sehingga menjadi K kuadrat lebih besar 4MC. Nah, dalam kasus ini karena akar-akarnya beda, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat min alpha 1T tambah C2 E pangkat min alpha 2T. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya sebagai pemateri terakhir dengan rekan saya yaitu Nisa Husniati Sidhi, kami akan membahas terkait contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat soal di mana sebuah benda dengan massa 0,5 kg dan volumenya 0,005 meter kubik ditempatkan dalam air, densitas air ρ-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Benda tersebut bergerak vertikal naik turun di dalam air dan dipengaruhi oleh gaya apung, gaya gravitasi, dan gaya hambatan yang sebanding dengan kecepatan benda dengan koefisien hambatannya K sama dengan 0,1 Newton sekon per meter. Asumsikan percepatan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Yang akan kita tentukan yaitu A, buatlah persamaan diferensial orde 2 yang memodelkan gerak benda tersebut. Dan yang B, tentukan nilai diskriminan dari persamaan tersebut dan tentukan jenis oscilasi yang terjadi, apakah overdamp, underdamp, atau critical damp. Dan yang terakhir, tentukan solusi umum dan persamaan diferensial yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penyelesaiannya. Nah, di bagian A ini kita akan membuat persamaan diferensial orde 2 dengan memodelkan gerak benda. Nah, dengan memodelkan gerak benda, kita menggunakan 3 gaya, yaitu gaya gravitasi, Fg sama dengan M kali G, dan yang kedua gaya apung, Fa sama dengan ρ dikali V dikali G, dan yang terakhir ketiga gaya hambatan, Fd sama dengan min K dy per dt, di mana dy per dt itu kecepatan benda. Dengan menerapkan hukum Newton kedua yaitu F sama dengan M dikali A, kita dapat menulis nih persamaan gerak bendanya, di mana M d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan Fa dikurang Fg dikurang Fd. Kita substitusi nilai dari Fa, Fg, dan Fd-nya, maka menjadi M d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan
Rho dikali V dikali G dikurang M dikali G dikurang K dikali DY per dt. Nah, di ruas kanan itu kita pindah ruas ke ruas kiri. Maka persamaannya menjadi M d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah K dikali DY per dt ditambah MG dikurang Rho dikali V dikali G sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut kita dapat juga menulis menjadi d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah K per M dikali DY per dt ditambah MG dikurang Rho kali V kali G per M sama dengan 0. Nah, di sini kita mendapatkan nih persamaan diferensial orde 2-nya. Sekian dari penyampaian saya. Selanjutnya bagian B dan C akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari soal tersebut. Setelah kita memodelkan gerakan benda, kita akan menentukan nilai diskriminan. Dalam menentukan nilai diskriminan, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, kita mendefinisikan apa saja yang ada pada soal tersebut. Yang kedua, menghitung omega kuadrat dan yamanya. Yang ketiga, persamaan diferensialnya. Yang keempat, menentukan persamaan bantu. Dan yang terakhir, barulah kita bisa menentukan nilai diskriminannya. Tahapan pertama, kita mendefinisikan apa saja yang diketahui dari soal tersebut, di mana omega kuadrat sama dengan Rho dikali V dikali G min M dikali G per M, dan yamanya sama dengan K per M, sehingga persamaan diferensialnya menjadi D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah yama dy per dt ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Dari soal tersebut diketahui bahwa M-nya sama dengan 0,5 kg, K-nya sama dengan 0,1 Newton sekon per meter, Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, V-nya sama dengan 0,0005 meter kubik, dan yang terakhir G-nya sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mendefinisikan apa saja yang ada pada soal tersebut, kita akan menghitung omega kuadrat dan yamanya, di mana omega kuadrat sama dengan Rho dikali V dikali G min M dikali G per M. Lalu kita substitusikan apa saja yang diketahui dari soal tersebut, di mana Rho-nya sama dengan 1000 dikali V-nya 0,0005 dikali G-nya 9,81 dikurang masanya 0,5 dikali 9,81 per 0,5 yang akan menghasilkan omega kuadratnya sama dengan 0. Lalu kita menghitung yamanya, yang dimana rumus dari yama sama dengan K per M. Nilai dari K sama dengan 0,1 dan M-nya 0,5. Sehingga 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2 dan nilai yamanya yaitu 0,2. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan persamaan diferensialnya. Dari soal tersebut, kita mendapatkan persamaan diferensialnya yaitu D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 0,2 dy per dt sama dengan 0. Tahapan selanjutnya kita menentukan persamaan bantu, di mana R kuadrat ditambah 0,2R sama dengan 0, R dikali R ditambah 0,2 sama dengan 0, sehingga menghasilkan R sama dengan 0 dan R sama dengan min 0,2. Setelah itu barulah kita dapat menentukan nilai diskriminannya, di mana rumus dari nilai diskriminan yaitu D sama dengan yama kuadrat min 4 dikali omega kuadrat. Kita telah menentukan nilai yamanya yaitu 0,2 dan omeganya sama dengan 0, barulah kita substitusikan menghasilkan 0,2 kuadrat min 4 dikali 0 dan menghasilkan 0,04. Sehingga kita dapatkan nilai D sama dengan 0. Oleh karena itu, kasus ini memiliki kondisi peredam kritis. Selanjutnya kita menentukan solusi umum dari soal tersebut. Karena soal tersebut merupakan kasus peredam kritis, maka solusi umum dari persamaan tersebut yaitu C1 ditambah C2 T E pangkat min 0,1 T, di mana C1 dan C2 merupakan konstanta yang nilainya ditentukan berdasarkan kondisi awal. Bentuk ini merupakan sistem yang memiliki peredam cukup untuk mencegah terjadinya osilasi.
tetapi masih memungkinkan sistem kembali ke posisi seimbang dalam waktu yang relatif singkat. Penurunan bentuk solusi ini biasanya dilakukan dengan menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien karakteristik yang memiliki akar ganda. Dalam solusi umum tersebut, fungsi eksponensial e pangkat min 0,1t menunjukkan efek peredam yang membuat nilai YT menurun seiring waktu.